Anda tidak akan percaya apa yang dikatakan Cristiano Ronaldo. Setelah bertahun-tahun di Liga Arab Saudi, bintang sepak bola dunia itu justru dibuat merinding dan terharu oleh supporter Indonesia di GBK. Pernyataannya tentang kekuatan, takbir, yang membahana dari stadion itu akan membuat Anda melihat sepak bola Indonesia dengan cara yang sama sekali berbeda. Namun, sebelum kita selami lebih jauh euforia ini, subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Satu klikmu bantu aku menuju 100.000 subscriber. Pada malam 5 Juni 2025, Jakarta bukan hanya menjadi ibu kota yang berdenyut, melainkan sebuah pusat gempa yang mengguncang dunia. Malam itu, tersurat dalam lembaran sejarah, bukan semata karena kemenangan tipis Indonesia atas Cina, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih esensial. Getaran jiwa sebuah bangsa yang bernyanyi dengan iman, bukan hanya sekadar semangat. Stadion Gelora Bung Karno malam itu menjelma lebih dari sekadar arena kualifikasi Piala Dunia. Ia berubah menjadi samudra suara, lautan roh. Di dalamnya, 70.000 supporter Indonesia tak hanya menyuarakan dukungan, melainkan menyerukan kalimat sakral, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema, bergelombang dari satu tribun ke tribun lain. Tak ada yang tertinggal, tak ada keraguan. Semua bersatu dalam satu ikrar, dalam satu gema yang tak hanya menggetarkan mikrofon stadion, tapi juga menembus batas geografi dan layar-layar digital. Ribuan kilometer jauhnya, seorang legenda menyaksikan video itu. Duduk dalam keheningan, menatap layar ponsel, dan kemudian berbisik lirih, "Aku merinding." Dialah Cristiano Ronaldo, nama yang tak perlu diperkenalkan lagi, lambang kekuatan, kecepatan, dan kemenangan. Namun malam itu, ia menjadi saksi kemenangan lain, kemenangan spiritual, kemenangan rasa, kemenangan Indonesia. I've heard takbir many times in Saudi Arabia, but this is different. This comes from the soul. Ungkapan Ronaldo ini meresap dalam, menyiratkan pengalamannya yang mendalam. Cristiano Ronaldo bukanlah orang asing bagi dunia Islam. 5 tahun lamanya ia merumput di Liga Arab Saudi, hidup berdampingan dengan azan, selawat, dan tradisi umat Muslim. Namun, ketika ia menyaksikan 70.000 orang bertakbir serempak di GBK, ia tak kuasa menahan haru. Ia mengaku belum pernah melihat atmosfer sekuat ini, bahkan di stadion-stadion megah Eropa. Ia merasa iri, bukan pada kemenangan Indonesia di atas Cina, melainkan pada semangat dan persatuan para supporternya. Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Sebuah refleksi mendalam dari seorang maestro lapangan hijau. Malam itu, kolaborasi tak hanya terjadi antara pemain dan pelatih, tapi juga antara rakyat dan harapan, antara semangat dan iman. Gol tunggal Indonesia yang dicetak Ula Romeni dari titik putih pada menit ke-45 menjadi penentu. Namun, yang paling dikenang bukanlah golnya, yang akan selalu diingat adalah koreografi supporter yang tak hanya memukau dunia, tetapi juga menyampaikan pesan moral. Dan satu hal yang paling menggetarkan, pengibaran bendera Palestina menjelang kick-off. Di tengah ketegangan global, Indonesia mengambil posisi dengan kepala tegak dan suara penuh keyakinan. Para supporter tak hanya menyuarakan semangat, tetapi juga solidaritas. Dan Ronaldo, ia kembali angkat bicara. Sepak bola adalah kekuatan lembut. Ia menyatukan yang berbeda. Dan apa yang dilakukan Indonesia malam ini adalah contoh dari kekuatan itu. Ya, sepak bola adalah bahasa universal. Namun malam itu, Indonesia menambahkan satu dialek baru, iman. Mengutip Martin Luther King Jr., "Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase." Supporter Indonesia telah mengambil langkah itu. Mereka bukan hanya memadati stadion, tetapi memenuhi langit dengan kalimat-kalimat yang biasa dilantunkan di masjid, bukan di stadion. Namun, siapa bilang stadion tak boleh menjadi tempat suci jika jiwa-jiwa di dalamnya memuliakannya? Ronaldo pun memberikan ucapan selamat, bukan hanya untuk hasil pertandingan, tapi juga untuk semangat yang ditunjukkan rakyat Indonesia. Dalam pesan pribadinya, ia berharap Indonesia bisa melaju lebih jauh, bahkan hingga Piala Dunia. Jika kalian terus bersatu seperti ini, kalian bisa ke Piala Dunia. Bukan soal pemain saja, tapi soal kekuatan di balik mereka. Kekuatan itu bukan sekadar taktik atau stamina. Kekuatan itu adalah cinta. Kecintaan rakyat kepada tanah airnya, kecintaan kepada nilai, kecintaan kepada sesama.
Seperti kata Ella Fitzgerald, "Where there is love and inspiration, I don't think you can go wrong." Malam itu, cinta kepada negeri menyatu dengan inspirasi dari langit. Supporter Indonesia membuktikan bahwa sepak bola bisa menjadi zikir raksasa, bisa menjadi tempat untuk memuliakan, bukan sekadar mengolok. Stadion yang biasanya gemuruh karena sorakan, malam itu berubah menjadi tempat perenungan. Dan di sanalah letak kekuatan Indonesia. Suara yang keras, tapi berasal dari hati. Bagi Anda yang telah menekan tombol like dan subscribe, terima kasih. Kita bukan hanya bicara soal bola, kita bicara soal bangsa. Dan bangsa ini punya kalian, punya semangat kalian. Karina seperti yang pernah dikatakan Mahatma Gandhi, "A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people." Malam itu, hati rakyat Indonesia telah bicara dengan satu suara, dengan satu nama, Allahu Akbar. Kini, seluruh Indonesia berdoa di jalan menuju Piala Dunia 2026. Jakarta bergemuruh, bukan karena kembang api, melainkan harapan yang membuncah. Doa terucap dari bibir setiap warga, dari ibu-ibu penjual nasi uduk hingga pengendara ojek online. Indonesia menaklukkan Cina 1-0, sebuah kemenangan tipis namun mengguncang. Tiket emas menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi yang dulu utopis, kini terasa begitu dekat. Namun, perjalanan masih panjang dan ujian sesungguhnya baru akan dimulai, mengutip Confucius. All big dreams start with small steps. But only those who consistently take steps will reach the destination. Garuda kini mengangkasa ke babak 4. Kemenangan dramatis atas Cina pada Kamis malam mengantarkan timnas Indonesia meraih 12 poin dan mengamankan posisi 4 besar grup C. Patrick Kluivert, pelatih asal Eropa yang kini dipuja bak pahlawan, telah membuktikan kualitas dan semangat juang Indonesia. Kemenangan Arab Saudi atas Bahrain 2-0 memastikan lolosnya Indonesia. Ini bukan hanya kemenangan dalam pertandingan, tetapi kemenangan dalam perjuangan. Siapa lawan Indonesia di babak 4? Babak keempat bagaikan ujian akhir. Hanya 6 tim yang akan lolos. Tim-tim kuat dari peringkat 3 dan 4 di 3 grup berbeda. Potensi lawan Indonesia dari grup A, Uni Emirat Arab, Qatar. Dari grup B, Irak, Oman, atau Palestina. Dari grup C, Indonesia, Arab Saudi, atau Australia. Penting diingat, Indonesia tidak akan satu grup dengan Arab Saudi atau Australia karena sudah berada dalam satu grup sebelumnya. Keenam tim akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing 3 tim, bertanding dalam sistem round robin. Hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up harus melalui playoff antar runner-up dan potensi playoff antar konfederasi. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, memberikan pujian sekaligus peringatan. Ia mengakui kekuatan Indonesia dan berharap kesuksesan tim Garuda di babak selanjutnya. Saya rasa di kualifikasi berikutnya lawan akan lebih sulit. Tetapi menurut saya Indonesia juga tim yang kuat. Jadi saya berharap Indonesia sukses. Semoga mereka bisa meraih hasil yang diharapkan. Pujian tersebut mengandung peringatan, babak keempat tidak akan mudah. Setiap pertandingan bagaikan final. Setiap kesalahan akan berakibat fatal. Setiap gol bernilai sejarah. Saya tahu Indonesia kuat. Kami juga tampil dengan pemain muda. Tetapi Indonesia layak menang. Semoga mereka melangkah lebih jauh, tutup Ivankovic. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang harga diri bangsa. Bendera merah putih kini berkibar di panggung dunia. Pertanyaan yang bergema di mana-mana, bagaimana syaratnya agar kita bisa ke Piala Dunia? Juara grup di babak keempat lolos langsung. Runner-up grup menang di playoff antar runner-up. Menang di playoff antar konfederasi. Menang di babak tersebut akan mencatat sejarah. Gol oleh Romeni hanyalah permulaan. Tantangan sebenarnya adalah menjaga momentum, fokus, dan kepercayaan diri. Menulis ulang sejarah Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Garuda ingin berkicau, bukan hanya menonton. Mimpi itu kini terjaga. Seluruh rakyat Indonesia bukan hanya penonton, tetapi pendukung semangat. Patrick Kluivert memikul harapan 270 juta jiwa. Perjalanan masih panjang, namun jalan sudah terbuka. Langit Jakarta malam itu bergemuruh sorak-sorai. Namun di balik kegembiraan, ada kecemasan, ketegangan, dan doa. Garuda menghadapi tantangan yang lebih besar. Seluruh bangsa hanya bisa berkata, "Ayo Indonesia,
Jangan berhenti sampai di sini. Kami bersamamu.